Cek dulu atuh kalau gitu. Aman aman. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irham. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam acara kita live talk show RSKIA dengan judul Faktor Pencetus dan Tata Laksana Asma. Alhamdulillah kita dapat kembali pada acara ini. Sekarang pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang nantinya akan membahas tentang topik kita, yaitu Dr. Lili, spesialis paru. Kebetulan Dr. Lili ini adalah dokter paru di RSKIA. Jadi mungkin ayah, bunda, dan sahabat sehat yang di rumah, kalau misalnya ada keluhan tentang penyakit paru-paru atau kelainan paru-paru, boleh bisa berobat di RSKIA. Kemudian sedikit aja, jadi asma ini masih menjadi masalah di kesehatan masyarakat yang lumayan tinggi, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia terutama gitu ya. Jadi tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita dengarkan saja dari Dokter Lili untuk penjelasannya. Mungkin yang pertama Dok, bisa dijelaskan dulu kali ya, walaupun penyakit asma ini adalah penyakit yang tidak aneh lagi mungkin di masyarakat ya. Beberapa pasti ada juga yang keluarganya mungkin terkena asma ya, atau dirinya sendiri mungkin ada yang kena asma. Bisa dijelaskan dulu Dok, untuk asma itu apa sih sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Dr. Irham. Saya Dr. Lili, dokter spesialis paru di RSKIA. Saya jelaskan sedikit mengenai asma, bahwa asma itu adalah penyakit kronik yang menyerang terutama adalah saluran napas, tapi memang bisa berimbas ke paru. Tapi organ yang paling utama diserang adalah saluran napas. Jadi penyakit ini penyakit kronik dan banyak faktor pencetusnya. Paling sering sih sebenarnya adalah debu dan asap. Jadi kadang-kadang satu keluarga juga bisa ada faktor keturunan dari asma. Jadi misalnya ayahnya asma, anaknya juga bisa asma, atau cucunya yang asma. Yang gejalanya sebenarnya nggak terlalu khas gitu ya. Kecuali kalau misalnya sudah sering kambuh, itu baru bisa kita evaluasi lebih lanjut. Jadi mungkin kalau misalnya ditarik sedikit ya, kalau asma itu sebenarnya ada sifat kronis ya Dok ya. Iya. Berarti kalau kronis itu sifatnya dia bisa berlangsung lama, itu ya Dok ya. Iya. Gitu. Dan memang asma ini memiliki klasifikasi sendiri ya Dok ya. Contohnya mungkin nanti bisa disinggung ya. Kalau gejala kan mungkin ada batuknya, ada sesak. Nah, tapi kalau dari derajatnya nih Dok, kapan yang harus memang dapat pengobatan? Kapan yang dia harus ke dokter, ke IGD misalnya ya, atau boleh ke poliklinik? Bagaimana itu Dok untuk penjelasannya? Asma itu terbagi dua. Asma yang intermittent, artinya asma yang jarang kambuh. Biasanya kambuhnya hanya 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan asma persisten. Asma persisten sendiri juga terbagi menjadi 3 derajat lagi, yaitu asma persisten ringan, asma persisten sedang, dan asma persisten berat. Nah, kalau asma persisten ini yang perlu pengobatan yang rutin, karena tujuan dari pengobatan asma sendiri adalah gimana caranya supaya pasien itu jarang kambuh asmanya, yang kita sebut asma terkontrol. Jadi istilahnya asma terkontrol yang kita jadikan target supaya pasien itu terbebas dari gejala-gejala asma yang mengganggu aktivitas kesehari-hariannya. Yang harus sering dievaluasi adalah yang jenis asma persisten. Kalau asma intermittent itu pada saat ada keluhan saja baru dia datang berobat, atau boleh minum obat-obatan yang biasa diminum, misalnya obat-obatan pelega untuk asmanya. Kalau misalnya kita bicara tentang asma nih Dok, asma itu kan kaitannya erat sekali dengan yang namanya batuk ya Dok ya. Batuknya bisa ibaratnya lama, berulang kali. Oke lah kalau intermittent mungkin beberapa kali aja gitu ya. Tapi kalau udah masuk yang persisten nih Dok, itu kan bisa lama banget nih batuknya gitu Dok. Ada nggak sih Dok sebenarnya penyakit nih Dok yang selain ke asma gitu ya, mungkin dia harus di warning juga nih, jangan sampai salah kita kan ngediagnosis ya gitu. Ya benar, asma itu paling sering didiagnosis sebagai tuberkulosis. Ya, karena yang tadi Dokter Ihram sudah jelaskan bahwa memang gejala paling sering adalah sebenarnya batuk. Bukan sesak. Sesak itu timbul kalau sudah agak parah ya.
Tapi gejala-gejala awal yang timbul biasanya adalah batuk. Nah, karena batuknya sifatnya kronis, apalagi terutama pasien-pasien asma yang tidak terkontrol pengobatannya, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai tuberkulosis, ya. Jadi atau istilah awamnya TB, atau kalau lebih ini lagi biasanya orang bilangnya flek paru, Flek paru, gitu, ya. betul. Nah, jadi terutama pada sebenarnya pasien anak-anak sih, ya. Biasanya kalau batuk-batuk terus ada biasanya disertai dengan pilek atau gimana, kadang-kadang dianggap tuberkulosis, padahal sebenarnya mungkin itu mengarah ke arah asma, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kalau gitu dok, gini, tadi sebenarnya di awal mungkin udah disinggung sedikit ya dok, bahwa pencetus. Nah, asma itu kan ada kaitannya dengan pencetus ya. Kalau misalnya kayak genetik itu kan memang sudah ada di diri kita, itu mau gimana lagi ya dok ya, itu kan tidak bisa kita pilih juga ya, kita lahir dari siapa ya, punya asma atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya nih, tadi disinggung sedikit bahwa ini sering, nah dianggap sebagai flek paru-paru mungkin ya di masyarakat. Ada nggak sih dok sebenarnya yang pencetus yang membedakan nih antara asma atau ke arah tuberkulosis atau flek paru-paru ini dok? Ya. Dari gejala dulu ya. Gejala dulu, Bang. Gejala asma. Kalau batuk sih biasanya timbulnya tidak tiap hari. Biasanya ada waktu-waktu tertentu kapan batuk itu timbul pada pasien asma. Yang paling sering sih biasanya malam hari atau dini hari. Kenapa? Karena terkait dari ada yang namanya irama sirkadian dari tubuh kita yang menyebabkan pada saat itu saluran napas agak menyempit, sehingga timbullah gejala, salah satunya adalah batuk, ya. Terus yang gejala yang kenapa timbulnya terutama malam atau dini hari atau subuh, karena biasanya kan pada saat itu cuaca agak dingin. Sehingga pasien-pasien yang rentan terhadap cuaca dingin bisa timbul gejala asmanya. Faktor pencetus yang paling sering sebenarnya adalah cuaca dan pajanan debu atau asap yang paling sering, ya. Kalau cuaca kan kita nggak bisa hindari. Betul, itu betul. dari Tuhan, Allah yang menentukan cuaca. Jadi tapi debu, faktor-faktor lain misalnya debu, asap, atau kadang-kadang aktivitas alergi makanan tertentu pun juga bisa mencetuskan asma. Atau misalnya faktor stres, itu juga bisa, psikis, misalnya emosi bisa mencetuskan asma. Jadi kalau orang-orang yang asma harus agak sabar. Sabar ya, karena banyak yang bisa memicu terjadi. Ya, banyak faktor pencetusnya. Yang bisa kita hindari adalah debu, yang bisa kita modifikasi, ya, debu, dan pajanan asap, serta alergi, misalnya alergi kayak makanan atau alergi yang lain. Kalau misalnya ini dok, kan orang-orang tuh pasti banyak yang punya binatang peliharaan nih dok ya. Sebenarnya itu juga memicu, apakah sama dengan debu memicu, atau misalnya lebih rendah untuk terjadinya alergi? Sama. Karena faktor alergi itu tidak ditentukan oleh besar, bukan hanya ditentukan oleh besar tidaknya pajanan, tapi walaupun sedikit, tapi memang pasiennya rentan terhadap faktor alergi tersebut, maka dia bisa tercetus asmanya. Terus kemudian dok, kalau misalnya nih udah didiagnosis nih dok ya, asma, terutama kan biasanya sih dari kecil udah mulai ya, ini ada asma nih gitu kan. Sebenarnya pengobatannya itu yang baik itu seperti apa sih dok? Yang baik dan tepat mungkin ya. Seperti apa sih dok sebenarnya? Untuk saat ini kita tidak menggunakan lagi obat-obatan minum, ya. Itu hanya yang seperti sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa obat-obatan minum itu kita berikan pada pasien-pasien asma yang intermittent atau terkontrol, yang serangan asmanya hanya timbul misalnya 3 atau 4 kali dalam setahun. Tetapi pasien-pasien asma yang selalu sering timbul, walaupun itu hanya sebulan sekali dok, tapi misalnya tiap bulan dia kambuh, atau apalagi terutama yang tiap hari, maka kita akan menggunakan obat-obat yang dihisap atau disemprot. Kalau untuk obat nih, kebetulan kita udah ada nih beberapa contoh di sini ya, agar ayah bunda dan rekan-rekan semua yang ada di rumah mungkin bisa menyaksikan nih. Ini boleh dijelasin dulu nggak dok? Mungkin dari yang ujung dulu dok. Ya. Ini nama obatnya, jenisnya adalah MDI, metered dose inhaler. Jadi ini adalah salah satu jenis obat yang dihisap, disemprot. Tapi cara pemakaiannya adalah disemprot, ya. Nah, obat-obat ini ada yang modelnya seperti ini, salah satunya adalah obat-obat untuk pelega. Tapi kita gunakan pada pasien-pasien yang terkontrol saja, atau yang jarang kambuh, ya. Obatnya dihisap ke dalam mulut dan nanti akan masuk ke dalam saluran napas, ya. Kalau obat minum kan kita minum telan masuk ke lambung dulu, ya dok, ya. Nanti beberapa jam kemudian baru obatnya bekerja.
Tetapi obat-obat jenis ini dan yang nanti akan saya jelaskan itu kerjanya cepat. Jadi dalam jangka waktu 3-5 menit obatnya bisa akan langsung bekerja dan bisa melonggarkan saluran napas ya. Jenis-jenis yang lain adalah maaf, ini salah satu obat semprot juga yang digunakan, tetapi biasanya obat ini digunakan untuk pasien-pasien asma yang sudah sangat kronik dan persisten berat, yang dikombinasi dengan beberapa obat jenis lain. Yang lain yaitu ini juga salah satu obat-obat asma yang paling sering saya resepkan kepada pasien, karena dalam kedua obat ini sebenarnya jenis obatnya sama aja, hanya modelnya bentuk yang berbeda. Bentuknya aja yang berbeda, tapi isinya sama. Kalau yang ini fungsinya sama dengan obat ini, hanya isinya yang berbeda, ya. Tetapi fungsinya sama untuk melonggarkan dan mengatasi proses peradangan atau inflamasi di saluran napas, ya. Mengapa obat-obat ini digunakan? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa asma itu adalah penyakit kronik. Penyebabnya adalah terjadi peradangan atau inflamasi di saluran napas, sehingga menyebabkan saluran napas kita menjadi menyempit. Nah, kalau saluran napas menyempit, kita hanya berikan obat untuk melegakan atau melonggarkan saluran napas, oke, tertangani gejala sesaknya. Tetapi proses penyakitnya tidak tersembuhkan, tidak tertangani, sehingga harus ditangani juga yang proses peradangannya itu, dok. Nah, itu yang harus kita berikan secara rutin kepada pasien. Jadi bukan hanya diberikan obat pelega, pasien merasa plong, udah selesai, ya. Yang utama adalah kita obatin prosesnya, penyebabnya. Proses peradangannya, ya. Jadi obat-obat inilah yang digunakan oleh pasien-pasien asma yang sering kambuh. Iya. Terus kemudian, dok, kalau misalnya mungkin kalau ayah bunda dan rekan-rekan sekalian mungkin udah familiar sama yang biru dan yang ungu biasanya, dok, paling sering dipakai gitu ya. Sebenarnya merah juga banyak ya, dok ya. Kebetulan kalau saya lihatnya yang itu dua. Gitu. Kemudian kalau misalnya dibandingkan nih, dok ya, memang kan efeknya juga lebih cepat ya kerjanya daripada obat minum nih, dok. Tapi pada keadaan-keadaan emergensi tertentu, apakah bisa, dok, pakai obat minum dulu untuk sementara gitu? Untuk obat minum sih bisa saja. Kalau misalnya pas lagi serangan di rumah, minum obat minum lalu lebih lega, itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, dok. Tapi kalau misalnya ternyata berlanjut, ya harus segera ke rumah sakit atau ke dokter. Tapi kalau misalnya udah nih, dok, kita rutin nih untuk mengkonsumsi obat hisap ini ya, dok ya, gitu. Kemudian mungkin nggak sih, dok, untuk pasien tetap kambuh asmanya gitu? Ataukah udah dipakein obat ini malah nggak jarang gitu, gimana? Tergantung tiap-tiap pasien tadi, karena yang saya informasikan bahwa ada faktor pencetuskan, dok. Ya, itu yang lebih utama sebenarnya kita tata laksana. Jadi pengobatan asma itu tidak hanya menggunakan obat-obatan, tidak sama dengan penyakit lain. Minum obat selesai sembuh. Tapi kalau yang namanya asma, yang utama kita berikan adalah sebenarnya bukan obat-obatannya, tapi gimana caranya kita menghindari faktor pencetusnya. Menghindari ya, dok, faktor pencetusnya. Misalnya alerginya karena asap. Misalnya ibu-ibu, bunda ada yang alergi dengan asap, ada pasien asma yang alergi dengan asap, lalu suaminya merokok. Nah, itu sama aja jadinya, dok ya. Yang satu dikasih oksigen, karbon dioksidanya masuk juga ya. Jadi ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian ya, jangan cuman terpatok kalau punya keluarganya yang asma, mungkin anaknya atau diri sendiri mungkin punya asma, jangan terpatok hanya karena obat. Merasa udah diobati, kemudian wah tenang saya gitu. Kebiasaan merokok tetap dijalankan, punya misalnya tempat yang berdebu tidak pernah dibersihkan gitu. Kalau misalnya seperti itu, nanti kemungkinan asmanya kambuhan ya, mungkin juga yang tadinya ringan bisa jadi berat mungkin ya, dok ya. Seperti itu. Oke. Kemudian gini, dok, kalau misalnya kan ada nih orang, misalnya si orang tersebut udah kena asma nih, kemudian keluarganya ada yang asma juga. Nah, lalu dia bilang, pakai aja gitu kan. Sebenarnya dosis setiap orang tuh sama atau enggak sih? Bisa nggak sih, dok, yang saya misalnya dipakai oleh yang lain gitu? Bisa nggak sih, dok? Nggak bisa, karena penilaiannya tergantung dari derajat asmanya tadi. Bisa saja misalnya pasien yang satu saya berikan 2 hisapan sehari, yang satunya 3 hisapan. Jadi ada penilaian, ada beberapa kuesioner pertanyaan yang kita ajukan kepada pasien untuk kita tentukan kira-kira berapa dosis obat yang akan diberikan kepada pasien asma. Jadi nggak bisa. Selain itu, ini kan obatnya dihisap, ya, melalui mulut. Jangan sampai pasien-pasien asma itu juga menderita penyakit yang lain, misalnya bisa saja kan asma dengan tuberkulosis
atau asma dengan pneumonia. Betul. Sehingga kalau misalnya dia menggunakan obat keluarganya, dia bisa tertular juga dari misalnya percikan dahak yang nempel di obat-obat pasien itu. Jadi mungkin untuk audiens yang ada di rumah ya, hati-hati karena belum tentu ya dok ya. Serangan sesak atau batuk itu adalah asma gitu. Jangan-jangan ada penyakit lain. Kalau misalnya menggunakan inhaler seperti ini mungkin bisa menular ya dok ya. Bisa menular. Yang tadinya dipakai berbarengan. Betul, yang tadinya niatnya mau menyembuhkan malah jadi menambah penyakit untuk diri sendiri mungkin ya dok ya, tertular seperti itu. Kemudian kaitan eratnya antara asma dan rokok nih dok. Bagaimana sih dok sebenarnya? Apakah memang selalu ya yang punya kebiasaan merokok mungkin ya akan timbul asma di kemudian hari atau bagaimana dok? Ya. Kalau rokok dengan menghisap rokok maka akan terjadi gangguan pada saluran napas juga. Betul. Dan struktur paru akibat dari racun-racun rokok yang dihisap oleh pasien. Nah, hanya saja jenis penyakitnya berbeda dok. Walaupun gejalanya mirip. Ya, kalau asma memang gejalanya biasanya paling sering batuk, tetapi kalau pasien yang merokok biasanya yang paling sering timbul itu adalah sesak dan batuk. Sesak dan batuk. Dan batuknya pun sama, bersifat kronik. Tapi kalau asma masih bisa terkontrol, dikendalikan dengan obat-obatan, dalam artian sesaknya bisa nggak akan timbul lagi dalam jangka waktu yang lama dok. Tapi kalau pasien yang menderita sesak karena merokok, nama penyakitnya adalah PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik. Nah, sama ada kata-kata kroniknya dok. Kronik, tapi betul. Kalau pada pasien-pasien PPOK gejalanya itu tidak akan hilang tapi hanya berkurang. Gejalanya tidak akan hilang tapi berkurang. Untuk jenis pasien-pasien yang perokok berat ya dok. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya pun dia merokok dari umur 20 tahun dengan jumlah batang rokok 12 batang misalnya sehari nih. Umur 40 tahun dia udah berhenti. Nah, itu kita bisa menekan penurunan fungsi parunya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang merokok sampai usia 60 tahun, dok. Jadi gejalanya mungkin memang tidak akan hilang, tapi dia bisa seperti kayak orang asma, jarang kambuh gitu, dok. Kalau misalnya nih, dok, dari kecilnya sudah punya asma nih, sampai dewasa pun masih suka kambuh, tapi dia punya kebiasaan merokok nih, dok. Nah, untuk pengobatan asmanya sendiri kira-kira akan efektif atau efektivitasnya malah akan berkurang? Iya, jadi kita ya sama anggapnya useless ya. Useless berarti ya, percuma ya. Kita ngasih obat, tapi faktor pencetusnya tetap ada. Ibarat kita main api dekat pom bensin gitu. Jadi tinggal tunggu aja meledaknya ya, dok. Oke. Gitu ya. Jadi untuk yang di rumah rekan-rekan sekalian mungkin yang punya kebiasaan merokok dan punya asma ya, asmanya diobati itu jadinya sama aja bohong ya dok ya, tidak akan mengobati, malah nantinya akan timbul penyakit lain mungkin ya dok. Mungkin bisa masuk ke arah PPOK tadi kali dok ya. Akan berkembang menjadi PPOK dan resiko yang lainnya dok, kanker paru. Kanker paru ya dok ya. Di iklan rokok kan ada. Oh iya. Pertama disebut adalah rokok menyebabkan kanker ya. Oke. Kemudian nih dok, untuk selanjutnya nih. Tadi kan sudah dibahas tentang pencetus dan lain-lain nih. Kira-kira apa sih dok yang bisa memperingan asma? Contohnya kalau familiarnya kan di masyarakat ini renang, olahraga, misalnya renang dok, saya suka renang gitu kan. Apakah benar dok untuk olahraga seperti renang misalnya atau yang lain bisa mereduksi untuk kambuhnya penyakit asma tersebut? Iya. Jadi tadi sudah saya informasikan bahwa pengobatan asma itu sifatnya sebenarnya komprehensif ya dok ya. Jadi bukan hanya satu medikasi aja atau pengobatan aja, tapi mencegah faktor pencetus, pengobatan yang teratur, dan tentunya adalah pola hidup atau gaya hidup. Olahraga pasti akan bagus buat pasien-pasien asma. Jadi kadang-kadang ada yang beredar di masyarakat bahwa pasien asma yang sesak itu nggak boleh olahraga. Itu salah. Salah ya dok ya? Justru olahraga yang paling baik pada pasien asma seperti yang tadi dokter Irfan sebutkan adalah renang. Karena berenang itu akan melembabkan saluran napas dok. Jadi pasiennya akan lebih cenderung untuk berkurang gejala asmanya. Oke. Jadi sampai saat ini renang masih pilihan utama mungkin ya dok ya. Kalau kalau dingin dok. Kalau dingin jangan ya. Nanti bukannya enak malah tambah sesak dok. Misalnya alergi dingin, faktor pencetusnya dingin ya jangan berenang pada saat cuaca lagi dingin. Nah kalau sekarang nih dok, olahraga yang lagi in. Nah contohnya bersepeda nih dok. Gimana dok untuk pasien asma boleh bersepeda? Boleh. Apakah ada ininya dok? Misalnya untuk frekuensinya mungkin? Nggak ada frekuensi,
batasan atau Batasan. tertentu untuk pasien-pasien mau misalnya berenang, olahraga, yang lain misalnya badminton kayak kita. Ya, gitu ya. Rutin ya, Dok ya. Atau misalnya futsal itu boleh-boleh saja. Yang Masih penting pasiennya asmanya terkontrol dengan pemakaian obat yang teratur. Pengobatan yang teratur ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya ayah, bunda mungkin dan rekan-rekan semua yang ada di rumah masih suka untuk berolahraga seperti renang misalnya, bersepeda juga ya, Dok ya. Futsal kayak gitu masih boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah sambil merokok mungkin ya, Dok ya. Beres olahraga langsung merokok, itu yang bisa bikin mungkin asmanya malah jadi kambuh ya. Gitu. Oke, sebentar ya. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah mungkin ya. Boleh, Dok, diseling dulu ya, Dok ya. Silakan. Ini ada dari idam_nh. Apakah pengguna inhaler setiap hari berdampak buruk bagi kesehatan, Dok? Bagaimana, Dok? Nah, itu salah satu hoax lagi yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena ini kan pengobatan, bukan seperti kita menggunakan obat-obat narkotika yang akan membuat kita ketergantungan. Jadi tidak ada istilah ketergantungan pada obat-obat hisap. Kenapa pasien-pasien masih tetap menggunakan obat-obat inhalernya atau obat-obat hisapnya dalam jangka waktu lama? Karena asmanya nggak terkontrol tadi, dong. Ya. Okay. Jadi kan tujuan pengobatan asma gimana caranya supaya pasien asma itu menjadi terkontrol, tidak ada gejala yang bisa timbul. Makanya pengobatannya harus benar-benar ya. Kalau misalnya pasien itu masih menggunakan obat-obat asma, ya itu yang tadi kita harus evaluasi apakah satu faktor pencetusnya masih terpajan terus kepada pasien itu ya. Yang kedua, cara dosis obatnya sudah tepat atau tidak. Karena obat asma itu tidak diberikan dosisnya tetap terus-menerus, Dok. Kadang-kadang kita turunkan, kadang-kadang kita naikkan, tergantung dari gejala pasien yang timbul pada saat itu. Jadi memang ada evaluasinya, biasanya kita evaluasi dalam 2 minggu atau satu bulan. Yang ketiga, mungkin cara pakai obatnya salah. Itu yang paling sering mungkin ya, Dok ya. Jadi kadang-kadang pasien sudah diajarkan cara pakainya tapi lupa. Sehingga obat yang masuk ke dalam saluran napas misalnya dosisnya 10, yang masuk mungkin cuma 5 atau 8, sehingga mengurangi efektivitas dari obat-obatan. Jadi tidak ada istilah ketergantungan pada nggak ada ketergantungan sebetulnya, Dok ya. Tergantung dari keparahan asmanya justru ya. Oke, Dok. Untuk berikutnya nih dari Al-Fatih 7820. Selama ini saya menggunakan obat oral. Apakah cukup efektif untuk mengontrol gejalanya? Obat oral boleh digunakan kalau tadi gejala asmanya jarang kambuh, dalam artian mungkin hanya kambuh 4-5 kali dalam setahun. Kalau tiap bulan kambuh, walaupun itu hanya 1 kali, kita tetap anggap itu asmanya tidak terkontrol, sehingga memerlukan pengobatan obat-obat yang dihisap atau disuplai. Oke, Dok, ini menyambung dulu nih, Dok. Kan sebetulnya kalau sekarang itu pasien-pasien juga atau orang-orang mungkin ya di rumah tuh udah punya alat nebu sendiri nih, Dok, ya. Gitu kan, kadang-kadang datang ke klinik atau misalnya ke dokter nanya, "Dok, kira-kira apa nih cairan yang bagus?" gitu kan. Misalnya kita pakainya biasa aja gitu, Dok. Terus kemudian pasiennya nanya nih, "Dok, kalau misalnya dicampur dengan NaCl, boleh nggak sih, Dok, sebetulnya?" gitu. Jadi obat-obat asma yang sudah obat nebul ya, Dok, ya, obat untuk dinebulisasi atau diuap, itu satu apa kita sebutnya, botol kecil ya, atau ampul kecil itu yang kita tuangkan ke dalam chamber dari alat-alat nebulizer, itu tidak boleh dicampur dengan cairan apapun. Jadi nggak boleh dicampur ya, Dok ya? Termasuk Aquades atau air mineral, cairan NaCl ataupun cairan lainnya. Kenapa? Karena satu, terutama NaCl, Dok, itu sifatnya iritatif. Jadi sedangkan pasien asma itu kita cegah supaya dia tidak terpajan oleh bahan-bahan yang sifatnya bisa merangsang asmanya menjadi kambuh. NaCl salah satu cairan yang bisa membuat saluran napas menjadi sensitif. Sehingga nggak boleh diberikan bersamaan dengan cairan yang lain. Cukup cairan yang sudah ada di obat itu. Iya, mungkin di sini juga yang lihat mungkin ada dokter juga atau sejawat kita ya, Dok ya. Jadi mungkin bisa diterapkan juga ya bahwa jangan sampai udah dikasih nebunya dengan obatnya malah dikasih NaCl juga mungkin ya, Dok ya. Nanti efeknya mukolitik atau bagaimana, Dok? Tambah banyak dahak gitu? Orang asma itu kan salurannya menyempit, terjadi proses peradangan di saluran napas sehingga sekret dari saluran napasnya menjadi banyak. Nah,
kalau sekret banyak, tentunya akan menyumbat saluran napasnya, akan membuat saluran napas menjadi menyempit. Udah disumbat oleh cairan dari dahaknya, sekretnya, ditambah saluran napas yang mengecil, maka akan bertambah sesak. Bukannya terobati malah ya, Dok ya. Jadi pasien asma tidak boleh kita berikan inhalasi atau campuran cairan lain selain dari cairan obatnya itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Kemudian ada penanya lagi dari Denny Fatur 13, apakah ada sediaan obat yang tadi dikenalkan untuk mengcover pengontrol dan pelega di saat serangan dengan satu sediaan aja? Ya, ada. Ini adalah salah satu jenis obat yang mengcover atau terdiri dari dua jenis obat yang sifatnya sebagai pelega dan pengontrol. Kalau obat yang seperti ini hanya untuk pelega saja. Dan kalau obat yang ini tambahan untuk dua macam obat ini pada pasien-pasien yang sudah sangat berat. Oh, sangat berat ya, Dok ya? Iya, yang asmanya udah sulit untuk kita kendalikan. Karena sudah kelamaan atau sudah terlalu lama dia menderita sesak karena asmanya nggak terkontrol sama sekali, Dok. Jadi nanti saluran napasnya akan istilahnya remodeling. Oh. Jadi udah nggak elastis lagi ya. Sudah tidak bisa kembali ke posisi semulanya. Misalnya tadinya ukuran diameter saluran napasnya misalnya nih 5 cm. Tapi karena bersifat kronik terus-terusan sesak, terjadi proses peradangan yang kronik, akhirnya otot-otot saluran napasnya menjadi menebal, menjadi 4 cm, dan itu nggak bisa kembali lagi. Udah nggak bisa ya, Dok ya. Istilahnya remodeling. Terus Dok, kemudian gini, tadi kan sempat disinggung masalah yang penyakit paru obstruktif ya, Dok ya. Sebetulnya Dok, kalau mungkin pada anak gitu ya, Dok ya, mungkin cenderungnya ya ini asma, bisa kita dari pemeriksaan fisik gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dewasa nih, Dok, dengan apalagi udah punya riwayat asma, terus kemudian riwayat bukannya obatnya yang terkontrol, malah rokoknya yang tidak terkontrol gitu ya, Dok ya. Kemudian sebenarnya kalau dari pemeriksaan sendiri nih, Dok, ada nggak sih, Dok, untuk membedakan antara ini asma atau ini sudah masuk ke PPOK gitu, Dok? Kalau pasien asma, pemeriksaan fungsi parunya biasanya masih normal, Dok. Masih normal. Ya, kita periksa fisis ataupun pemeriksaan dari fototoraks juga biasanya, atau ronsen dada, itu masih normal. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah menjadi PPOK, yang paling khas kita lihat adalah bentuk dada. Bentuk dada pasien. Jadi sudah cembung ke depan. Cembung ke depan. Normalnya kan bentuk dada samping kita ini adalah 1/2 dari lebar dada bagian depan. Tapi kalau pasien-pasien yang PPOK biasanya yang diameter dari depan belakang ini sudah sama dengan diameter depannya ya, Dok? Depannya gitu. Itu yang bisa kita lihat dari pemeriksaan fisis. Dan kalau dari foto ronsen dada, biasanya sela iganya sudah melebar, Dok. Sudah melebar ya, Dok? Sela iga sudah melebar dan otot napas yang kita sebut diafragma itu sudah agak mendatar ke bawah. Jadi kelihatannya kayak parunya agak membesar. Membesar ya, oke. Kemudian, Dok, kalau misalnya untuk asma sendiri nih, Dok ya, apakah memang dia itu selalu mulai dari saat kecil, ataukah memang dewasa tiba-tiba muncul, misalnya setelah ditanya tidak ada riwayat merokok misalnya dan lain-lain, apakah bisa muncul pas dewasa gitu, Dok? Bisa. Bisa ya? Bisa kamu pada usia dewasa. Jadi ada istilahnya asma pada kehamilan. Asmanya tercetus pada saat pasiennya sedang hamil. Atau asma pada obesitas. Tercetus pada saat dia kegemukan. Kegemukan ya, Dok ya. Jadi asma itu tidak selalu dari kecil ya? Tidak melulu dari kecil ya, Dok ya? Tidak selalu harus dari kecil. Nah, pada masa dewasa pun mungkin ada beberapa kondisi yang bisa dia memicu terjadinya untuk asma ya, Dok ya? Kemudian nih, Dok, yang paling banyak ditanyakan juga nih di kalangan masyarakat mungkin ya, Dok ya. Mitosnya atau faktanya, kalau asma itu sebenarnya bisa sembuh atau tidak, Dok, sebetulnya. Itu paling banyak sering ditanyakan saja, Dok ya. Dan kalau kita berikan jawaban pasti langsung. Iya. Memang asma nggak bisa sembuh, Dok. Nggak bisa sembuh ya. Namanya juga penyakit kronik. Semua penyakit kronik itu yang pada paru itu nggak bisa sembuh. Tapi jangan khawatir karena asma bisa dikendalikan dengan pemakaian obat-obatan, pencegahan faktor pencetus dan pola hidup yang baik, sehingga asmanya bisa, mungkin aja sekarang lagi parah-parahnya ditata laksana dengan baik, mungkin nanti 10 tahun ke depan baru kambuh asma. Baru kambuh ya. Mungkin orang-orang yang selama ini berpikir, saya nggak pernah ada asma, Dok, baru ada. Mungkin itu kali ya, Dok ya. Dia terkontrol, gaya hidupnya sehat ya, Dok ya.
mungkin karena satu dan lain hal baru kambuh lagi Iya. setelah dewasa. Oke. Lalu sebenarnya dok, untuk pada anak-anak sendiri nih dok ya, apakah selalu dengan adanya pemeriksaan fisik dan lain-lain, apakah selalu asma gitu dok? Ataukah asma ini baru bisa dikatakan pada anak ini asma itu pada usia berapa sih dok biasanya? Mungkin nanti lebih tepatnya dokter anak yang menjawab. Oke, ya. siap. Tapi sepemahaman saya bahwa memang sulit mendiagnosis asma pada pasien anak karena kita melakukan pemeriksaan anamnesis pun juga ya, karena itu banyak beberapa penyakit yang bisa sama gejalanya dengan asma, sehingga perlu pemeriksaan tambahan sih dok. Kalau pada pasien dewasa kita bisa lakukan pemeriksaan misalnya kayak ronsen dada, lalu yang satunya lagi misalnya pemeriksaan spirometri atau uji fungsi paru. Pada pasien anak itu sulit kita lakukan karena memang perlu manuver atau kerjasama terhadap pasien untuk melakukan pemeriksaan itu. Siap. Jadi memang agak sulit mendiagnosis asma pada pasien anak. Anak ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, siap. Aduh, alhamdulillah dok ya, asma ya, orang-orang kenal, jadi orang-orang bakal banyak yang nanya nih kan. Musim hujan dok. Musim hujan juga banyak juga yang kamu ya dok ya. Dari Astri Saliawati, apa hanya buat penyakit asma saja yang tidak boleh dicampur NaCl, kalau sakit pernafasan yang lain gimana? Ya. Ya, kan sesak itu macam-macam dok ya penyebabnya ya. Jadi bukan hanya asma aja, sakit jantung bisa sesak. Lalu ada cairan rongga dada bisa juga sesak. Ada gangguan di tulang dada bisa bikin sesak. Ada gangguan penyakit pada otot atau gangguan istilahnya neuromuskular pada otot-otot dada juga bisa bikin sesak. Atau misalnya ada cairan di perut kan juga bisa bikin sesak dok ya. Iya. Jadi kita kalau ada gejala sesak ya kita harus evaluasi dulu kira-kira sesaknya mengarah kemana, karena nggak semua sesak pasti asma. Iya, betul. Jangan-jangan sakit jantung dok. Ya kan? Nah, jadi tidak semua sesak harus diberikan obat-obatan hisap atau obat-obatan semprot atau diuap. Harus dicari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau sesaknya karena sakit jantung ya enggak lah, bukan pada tempatnya kita melakukan terapi nebulisasi pada pasien-pasien yang sesak karena penyakit di luar asma. Jadi itu tadi ya dok ya, mungkin untuk ayah bunda di rumah dan rekan-rekan sekalian, jangan mendiagnosis penyakit pernafasan sendiri, baik itu sesak ataupun bagai yang lain ya dok ya, karena mungkin bisa dari organ lain ya dok ya. Pengobatannya jadi tidak betul. Kemudian kan untuk obat asma sendiri nih dok, contohnya salbutamol kan dia ada side effect-nya itu berdebar ya. Ternyata sesaknya mungkin dari jantung, dikasih salbutamol, bukannya sembuh malah tambah sakit dan sesak ya dok ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Via Silvia ASS _1322. Apa penyakit asma bisa sembuh total? Mungkin yang tadi sudah disinggung ya dok ya, bahwa asma ini adalah merupakan penyakit kronik ya. Jadi untuk istilahnya kita bilang sembuh total mungkin itu tidak bisa ya dok ya, tapi kita tenang ya, kita bisa mengkontrol dengan cara apa? Dengan cara pengobatan yang efektif. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dok tadi? Udah ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Idham NH yang tadi lagi nih dok. Oh ini tentang humidifier. Nah di rumah, membantu pasien di rumah atau enggak? Efektif atau tidak gitu? Efektif ya dok ya? Bisa, karena membersihkan udara dari, kan di sebenarnya lingkungan kita ini banyak bakteri, virus dan segala macam kan, jadi penggunaan alat-alat seperti itu pun bisa bermanfaat ya dok ya. Jadi mungkin untuk ayah bunda di rumah ya dan rekan-rekan sekalian, kalau misalnya punya asma dan lain-lain mau beli humidifier, beli aja ya dok ya, karena itu bisa membantu untuk mengurangi mungkin ya, mengurangi untuk asmanya, jadi kambuhan atau pencetusnya minimal dikurangi ya dok ya. Kemudian dok, untuk misalnya penyakit-penyakit asma nih dok ya, penyakit asma sendiri kalau misalnya nih tidak ditangani dengan baik dan benar ya, mungkin kedepannya itu yang paling sering terjadinya tuh apa dok untuk keparahannya sendiri? Iya. Kalau tidak tertata laksana dengan baik, yang tadi yang saya bilang dok, terjadi remodeling dari saluran napas ya, tentunya gejala sesaknya akan terus-terusan kambuh, dan yang nggak bagusnya karena akan mempengaruhi kualitas hidup pasien ya. Yang mestinya dia bisa kemana-mana, akhirnya di rumah aja karena mungkin jalan dikit udah sesak gitu ya, atau beraktivitas sedikit dia udah kambuh sesaknya. Yang mesti hati-hati adalah karena namanya saluran nafas ya, tempat kita menghirup udara ya, organ
tempat masuknya oksigen, kalau dia menyempit sampai bisa terjadi sumbatan total, ya pastinya akan menyebabkan kematian. Kematian ya dok ya. Oke. Kemudian kalau untuk asma sendiri nih dok, untuk di zaman sekarang ya mungkin ya dok ya, lagi pandemi, tidak terkontrol, batuk-batuk terus, nanti orang-orang suka salah paham ya, antara yang lagi in di pandemi ini ya, COVID contohnya ya, atau malah ke asma sendiri. Kemudian kalau misalnya ada orang nih dok dengan penyakit asma sendiri di zaman pandemi sendiri, apakah ada pengobatan khususnya atau tidak nih dok untuk asmanya? Untuk asmanya, ya seperti biasa aja sih dok. Jadi memang pengobatannya harus teratur, nggak ada tambahan obat khusus. Oke. Nggak ada tambahan obat khusus untuk pasien-pasien asma karena prinsipnya yaitu tadi 3 hal, faktor pencetusnya dihindarin, pengobatan yang teratur atau kontinu, dan pola hidup yang sehat. Gitu. Yang keren dari dulu sih yang anak-anak muda zaman sekarang ya, dia tidak merokok tapi vaping. Iya betul dok ya, vaping ya. Iya, saya nggak merokok dok, tapi saya vaping. Sama aja jadi dok, sama aja ya. Sama aja. Jadi mungkin yang di rumah nih ya, jangan menyangka mungkin ya vape itu aman ya. Tapi untuk ke arah penyakit pernapasan masih ada kemungkinan untuk terjadi ya dok ya. Tetap semua pajanan asap, mau dari misalnya asap pembakaran sampah misalnya, atau mungkin nenek zaman dulu ya masak pakai kayu bakar, betul. itu tetap akan berpengaruh ke dalam saluran nafas. Saluran nafas ya dok ya, oke. Kemudian ini yang paling banyak juga sekarang lagi ditanyakan ya, untuk vaksin pada penderita asma itu bagaimana dok? Apakah ada vaksin yang memang direkomendasikan atau memang semua vaksin juga bisa dilakukan? Semua vaksin boleh diberikan kepada pasien asma, terutama yang saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah vaksin COVID. Jadi boleh diberikan pada pasien asma dengan catatan, jadi ada ketentuan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bahwa vaksin COVID itu diberikan pada pasien asma yang terkontrol. Terkontrol artinya kita evaluasi dalam 1 bulan nih dok. Kalau nggak ada gejala sama sekali, itu boleh divaksin. Tapi kalau masih ada gejala, kita tunda dulu dok. Tunda dulu ya dok ya. Biasanya dok kalau misalnya untuk kita nih pertanyaan nih, ada senggang waktunya kira-kira berapa lama nih dikatakan bahwa oh ini orang nggak usah dicek apa-apa, boleh di vaksin walaupun punya riwayat asma? Sebulan cukup ya dok ya? Sebulan cukup, boleh divaksin ya. Kemudian vaksinnya pun apa aja ya? Apa aja boleh. Jadi untuk ayah bunda mungkin dan rekan-rekan di rumah ya, vaksin sebetulnya walaupun banyak modelnya ya dok ya, untuk yang COVID ini sebenarnya sama-sama efektif. Dan kemudian untuk pasien asma sendiri sebenarnya tidak ada pemilihan khusus ya untuk vaksin COVID-nya. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan divaksin ya silahkan divaksin selama asmanya terkontrol ya dok ya. Kemudian ada ini nggak dok sedikit pesan dan kesannya pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah dan rekan-rekan sekalian mungkin untuk pasien-pasien asma gitu ya. Jadi yang pertama kita harus mengenali gejala asma. Paling sering adalah batuk yang timbulnya pada waktu-waktu tertentu, misalnya malam hari atau dini subuh hari. Kadang-kadang malah pasien itu bisa terbangun malam karena batuk. Gitu ya. Jadi bukan karena keselak, itu ada salah satu gejala asma sebenarnya dok. Gitu. Okay. Yang kedua, sesak. Sesak itu tidak selamanya ditimbulkan dengan mesti ada bunyi. Nah itu paling familiar ya. Ngik-ngik ya dok. Ngik ya, orang awam bilangnya ngik-ngik. Jadi sesak karena asma itu nggak selalu ada ngik-ngik. Kalau ada ngik-ngik justru itu mestinya udah agak parah ya, agak berat. Jadi harus segera ke rumah sakit ya. Yang ketiga adalah ya itu tadi, harus mengenali faktor pencetusnya apa. Mungkin dia tidak alergi dingin, tidak alergi asap, tapi dia alergi makanan. Misalnya ada pasien saya yang alergi terhadap coklat. Ya terpaksa dia nggak makan coklat. Ya ada juga pasien teman saya alergi sama tomat dok. Jadi dia nggak jarang ya dok ya alergi dengan tomat ya. Jarang banget. Dan ya ada juga yang misalnya pasien yang tercetus asmanya karena dia kecapean atau misalnya dia stres atau dia emosi. Jadi memang complicated dan tata laksananya harus komprehensif. Selain kontrol teratur dan pola hidup yang sehat ya. Yang ketiga, nah ini nih harus diperhatikan faktor pencetus karena intinya adalah faktor pencetusnya. Misalnya debu, ya otomatis di rumahnya harus bersih ya.
ganti spraynya minimal lah seminggu sekali ya, karena di spray itu kan sebenarnya banyak debu ya dok. Iya, betul. Walaupun kita bersihkan setiap hari tetap banyak debu. Lalu misalnya di rumah ada karpet yang bahannya dari kain, sebaiknya sih tidak usah digunakan karena di situ akan berkumpul debu-debu dan serangga-serangga halus yang sebenarnya kita nggak lihat dok. Jadi tungau-tungau kecil yang itu bisa terhirup juga ke dalam saluran nafas dan bisa merangsang asma kambuh. Selain itu jangan pelihara binatang dalam rumah. Aduh, ya bagi pencinta binatang punya asma. Cari tempat lain dulu lah, atau titipkan dulu ke temannya atau gimana. Jadi memang ya terpaksa nggak bisa pelihara binatang kalau memang dia alergi terhadap misalnya bulu binatangnya, alergi bulu binatang misalnya kucing gitu atau burung ya, itu memang harus diperhatikan. Selanjutnya ya itu cara pengobatannya, gunakan obat dengan benar. Jadi pada saat dokter menjelaskan cara penggunaan obat atau misalnya bagian farmasi menjelaskan cara penggunaan obat, itu harus betul-betul diterapkan karena kalau salah cara pemakaian maka obat tidak akan menjadi efektif. Baik dok. Oke dok. Kemudian kalau misalnya untuk obat sendiri nih dok ya, bisa nggak dok mungkin diajari sedikit nih buat yang di rumah ya dok ya, biar mungkin apalagi zaman pandemi gini orang-orang jadi takut juga untuk berobat biasanya ya dok ya. Nah mumpung ada kesempatan live ini, bisa nggak dok sedikit dipraktekkan gitu dok? Saya coba cara obat ini ya, karena prinsipnya obat ini sama cara pakainya ya. Ya kita buka tutupnya. Yang ini kita buka tutupnya. Nah, obat ini cara pakainya. Jadi cara pegang obat yang baik, obat hisap yang baik itu adalah ibu jari. Kalau misalnya nggak kidal ya, ibu jari tangan kanan di bagian bawah obat, lalu jari telunjuk dan jari tengah di bagian atas. Jadi mohon maaf posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Kenapa? Ini lebih gampang untuk kita menekan obat. Ini mungkin obatnya udah habis kali ya. Jadi dikit. Jadi kalau pada saat ditekan, enggak. Di sini kelihatan di kamera mungkin enggak ya. Jadi pada saat ditekan dia akan lebih maksimal obatnya keluar ya. Pada saat pertama kali kita menggunakan obat semprot ini, baik ini ataupun ini juga sama cara pakai pegangnya seperti ini ya. Nah ini lebih jelas ya. Nah sebelum memasukkan obat ke dalam mulut, jadi ini obatnya dimasukkan di mulut, bukan di hidung. Karena pernah pasien saya dok masukinnya di hidung. Jadi kayak ini ya dok ya? Jadi kayak obat-obat untuk melegakan saluran napas. Jadi dimasukkan di mulut, tapi sebelumnya hembuskan napas dulu seperti kita meniup lilin. Saya buka masker bentar. Jadi seperti kita meniup lilin. Tujuannya untuk melapangkan napas sehingga kita bisa menghirup maksimal. Setelah itu obatnya dimasukkan dalam mulut, pencet obat, jangan lupa dilepas dok. Pencet obat, cus, lalu dihirup obatnya. Tahan napas 5-10 detik. Jadi hembuskan napas, masukkan obat dalam mulut, pencet, lalu hisap obat. Tahan napas 5-10 detik, boleh hitung pakai jari atau lihat jam, atau sekuatnya aja. Kalau misalnya sudah nggak kuat, obat dikeluarin dari mulut ditutup kembali dengan rapat, dan kita menghembuskan napas lewat hidung dok. Jadi nggak boleh ditiup ya dok ya? Nggak boleh dibuang gitu ya? Karena obatnya udah dihisap lagi dok. Jadi kita menghembuskan napas itu lewat hidung. Kan kalau kita habis tahan napas kan pasti sesaknya pasti mau langsung gitu. Jadi kebiasaan orang-orang banyaknya kayak gitu ya dok. Jadi jangan lewat mulut, lewat hidung, dihembuskan napasnya lewat hidung. Dan pada saat misalnya obat ini dimasukkan ke dalam mulut, misalnya ini mulut kita, mulutnya harus rapat. Mulutnya harus benar-benar rapat, jadi nggak boleh ada lubang gitu ya dok. Ada sela-sela di sela-sela mulut. Jadi istilahnya dikokop ya dok. Dikokop sehingga obatnya bisa masuk maksimal. Ya. Kalau jadi nanti akan ada dosis yang diberikan oleh dokter, berapa kali hisap yang mesti dihisap oleh pasien, berapa kali semprot obat yang mesti diberikan kepada pasien ya. Setiap selesai menggunakan obat ini jangan lupa kumur-kumur. Karena khusus obat ini bisa menyebabkan jamuran pada mulut dok. Jadi harus kumur-kumur setelah semprotan yang terakhir,
dan jangan ditelan, dibuang aja. Dibuang. Siap. Selanjutnya obat yang ini, obat ini dibuka bawahnya. Yang pertama diputar ke kanan sampai mentok. Sampai mentok udah nggak bisa keputar sama sekali, lalu putar balik ke kiri sampai bunyi klik. Jadi intinya adalah bunyi klik. Kalau bunyi klik artinya obatnya sudah siap untuk dihisap. Prinsipnya sama juga dengan obat yang tadi. Hembuskan napas dulu, buang napas, lalu masukkan ke dalam mulut, dihisap atau disedot obatnya, tahan napas 5-10 detik atau sekuat pasien. Setelah itu dikeluarkan dari mulut, tutup mulut kembali dengan rapat dan hembuskan napas lewat hidung. Ya. Kalau obat yang satu ini yang ungu, caranya dibuka obatnya sampai bunyi klik ke belakang. Ya. Nah, di sini ada pelatuk, ada apa namanya ya, istilahnya kokange atau pelatuknya. Itu tujuannya untuk membuka obat yang ada di dalam di sini. Jadi ini ditekan juga ke belakang sampai bunyi klik. Nah, nanti di bagian dalam sini akan obatnya sudah muncul dari belakang maju ke depan. Nah, obatnya pun dihisap. Posisinya adalah seperti ini. Kalau ini terserah aja gimana cara pegangnya. Sama seperti yang tadi, buang napas dulu, hisap obat, sedot, tahan napas 5-10 detik. Kalau sudah tidak kuat, keluarin obat dari mulut, tutup mulut dan hembuskan napas lewat hidung. Ya. Sama ya, Dok? 5-10 detik ya, Dok? Sama semuanya. Oke. Kalau obat-obat ini itu nggak ada rasanya, Dok. Ya, jadi jangan beranggapan kalau menggunakan obat ini maka akan ada rasa manis kah atau pahit gitu ya, asam mungkin ya, Dok. Justru semestinya nggak ada rasa, karena artinya dia benar-benar masuk ke dalam saluran napas. Tapi kalau ada rasa yang nggak enak di tenggorokan, artinya obatnya, karena obatnya serbuk halus, bentuknya ada yang serbuk halus, itu yang nempel atau lengket di tenggorokan, yang akan menimbulkan rasa seperti ada yang nggak enak. Nah, itu justru salah cara hisap obatnya. Jadi mesti dievaluasi lebih lanjut lagi gimana caranya supaya obatnya benar-benar semuanya masuk ya, Dok ya. Itu kalau misalnya ada yang ngeganjal kayak gitu langsung minum aja nggak apa-apa, Dok? Nanti setelah selesai penggunaan obat, misalnya 2 kali hisap, baru kita kumur-kumur dan buang. Jangan diminum, dibuang. Dibuang tetap ya, Dok ya. Jadi untuk ayah, bunda dan rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk obat inhaler ini meningkatkan efektivitasnya adalah dengan cara penggunaannya yang benar ya, Dok ya. Seperti tadi cara pegangnya, kemudian untuk menghisap. Nah, mungkin banyak orang salah di situ kali ya, Dok ya. Cara menghisapnya ya. Jadi posisi mulutnya itu adalah tidak terbuka ya, Dok ya, dan tidak harus rapat, betul. Tidak ada celah yang bisa mengeluarkan kembali obatnya ya, Dok ya. Seperti itu. Kemudian ditarik nafasnya, sebelumnya itu harus dihembuskan dulu sampai dengan paru-parunya terasa kosong mungkin ya, Dok ya, seperti itu. Kemudian baru obatnya disedot. Setelah obatnya disedot ya, jangan langsung bernapas seperti orang biasa ya, gitu ya. Tapi ditahan dulu sekitar 5-10 detik. Kemudian setelah itu juga dikeluarkannya harus melalui hidung ya, Dok ya. Jangan sampai dari mulut lagi ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau gitu Dokter Ade, terima kasih. Dokter Ade, Dokter Lili ya. Saya kebiasaan manggil Dokter Ade. Nggak apa-apa, nama panggilan saya. Nama panggilan begitu ya, Dok. Kalau misalnya nanti berobat ke Poliparu, kemudian orang-orang disebut Dokter Lili, mungkin nggak akan terlalu ini ya, Dok ya. Lebih kenalnya Dokter Ade di sini. Gitu. Jadi Dokter Lili, terima kasih atas masukannya ya, informasi-informasi yang telah diberikan kepada saya khususnya, dan kemudian audiens yang di rumah ya, mungkin ayah, bunda, dan juga rekan-rekan yang ada di rumah sekarang udah lebih paham nih ya tentang penyakit asma yang merupakan suatu penyakit kronik ya, Dok ya, yang bisa kita kendalikan ya. Untuk kesembuhan mungkin tidak maksimal, tapi kalau untuk dikendalikan kita bisa maksimal ya, Dok ya, dengan cara obat-obatannya teratur dikonsumsi. Ataupun yang sudah pakai inhaler ya, Dok ya, untuk inhalernya selalu digunakan karena tidak ada side effect sebenarnya, Dok ya. Gitu. Lalu kemudian untuk asma sendiri ini ternyata pencetus yang jadi masalahnya ya, Dok ya, bukan dari penyakitnya aja ya, dari pencetus. Jadi untuk ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian yang ada di rumah yang memiliki asma, hati-hati pencetusnya, seperti misalnya yang paling sering itu debu rumah, debu dari bulu-bulu hewan mungkin ya, Dok ya, dan yang paling terutama adalah rokok ya, Dok ya, untuk dihindari kalau misalnya mau asmanya bisa terkendali dan jarang kambuh, seperti itu ya, Dok ya.
Lalu untuk olahraga sendiri nih, untuk para pecinta sepeda, kemudian renang, olahraga apapun sebetulnya ya dok ya, mesti bisa dilakukan dengan normal selama asmanya terkendali ya dok ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan live talk show-nya RSKIA. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi ya dok ya, mungkin dengan bahasan lagi yang lain mungkin ya dok ya. Akhir kata, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, terapkan prokes, walaupun sekarang mungkin pandeminya lagi turun ya dok ya, tapi di negara-negara lain lagi tinggi, betul. Jadi selalu gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk yang belum divaksin, terutama yang punya asma ya dok ya, tadi kita udah bahas di sini, bahwa aman ya, aman untuk penderita asma yang terkontrol untuk bisa divaksin ya. Baik, kita akhiri acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.